Selamat pagi, Maurits. Selamat pagi, Ibu. Oke, mohon maaf, Maurits, Ibu mengganggu waktu kamu sedikit. Begini, Maurits, Ibu dengar kamu ini ditunjuk untuk mengikuti lomba storytelling dalam bahasa Inggris tingkat kelas. Tetapi Ibu melihat bahwa kamu ini kurang bersemangat. Ada apa? Kira-kira penyebabnya apa, Maurits? Iya, Ibu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba storytelling tingkat kelas. Tapi uh, yang membuat saya kurang semangat itu mungkin rasa percaya diri saya, Ibu. Oh, begitu. Maurits masih belum percaya diri. Coba Maurits jelaskan mengapa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba storytelling bahasa Inggris tingkat kelas. Iya, Ibu. Jadi saya merasa kurang percaya diri karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili kelas. Karena uh, dulu saya pernah mengikuti lomba sejenis, tetapi gagal, Ibu. Jadi sebenarnya saya malu kalau sampai gagal untuk kedua kalinya, Ibu. Oh, sekarang Ibu paham kalau kamu itu merasa bahwa kamu apa ditunjuk untuk mewakili dan kamu merasa takut untuk gagal lagi, betul kan? Iya, betul. Kemudian Maurice juga pasti mempunyai potensi bagus dalam bahasa Inggris. Nah, menurut Maurice, kemampuan apa saja yang Maurice miliki dalam bahasa Inggris ini? Yang biasa, yang paling saya suka biasanya saya senang menghafal lagu berbahasa Inggris. Kemudian Ah, saya juga senang menonton film yang berbahasa Inggris, Ibu. oh, nah itu kan kemampuan bahasa Inggris kamu sudah cukup baik untuk mengikuti lomba ini. Jadi, kira-kira apa rencana kamu untuk lebih percaya diri lagi ketika mengikuti lomba ini nanti? Rencana saya yang pertama, mungkin saya akan pergi menemui Ibu Lina sebagai guru bahasa Oke. Inggris supaya bisa membantu saya belajar speaking. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih pelafalan di depan cermin supaya bisa membantu rasa percaya diri saya menjadi lebih baik. Oke. Saya akan mencoba untuk berbicara di depan Ibu Lina, berbicara bahasa Inggris di depan Ibu Lina dan teman-teman untuk membangkitkan rasa percaya diri saya. Oke, bagus sekali. Ternyata Maurits ini punya rencana yang luar biasa dan Ibu yakin pasti Maurits ini bisa mengatasi rasa gugup, ya. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu sama-sama Maurits semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar nanti. Kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba. Selanjutnya adalah komitmen apa yang kamu perlu uh, yakinkan dalam lomba ini. Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih bersungguh-sungguh dengan Ibu Lina dan juga saya akan Oke, berlatih dengan guru bahasa Inggris saya di luar sekolah seperti ya, tempat saya, Ibu. Kemudian ya. mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik untuk membuat saya menjadi lebih baik dalam pengucapan dan berbicara bahasa Inggris. Oke, Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu ini, Maurits. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi yang terbaik ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Selamat siang, Ibu Betty. Selamat siang juga Pak Maurits. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Betty mengobrol sedikit.
Kira-kira ada kegiatan lain tidak, Ibu Betty? Tidak ada, Pak. Justru itu, kemarin itu saya ingin bercerita kepada Pak Bapak, cuman uh, mungkin saya melihat Bapak agak-agak sibuk, jadi ini momen yang pas untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini, Bapak. Oke, Ibu. Jadi akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Betty sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Betty? Atau ada yang bisa saya bantu? Ya, Bapak, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bapak. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan ini hari ini? Saya akhir-akhir ini merasa kurang kreatif, Bapak, dalam hal pembelajaran di kelas. Oke, kurang kreatif dalam pembelajaran di kelas. Oke, coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Yang saya rasa itu, Bapak, saya merasa kurang karena saya belum menguasai betul dengan teknologi, kemudian pembelajaran saya di kelas juga pada akhirnya hanya sekedar mencatat, kemudian berceramah, dan saya merasa sangat tertinggal, Bapak, sehingga saya tidak bisa mengembangkan pembelajaran menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia di sekolah, seperti Chromebook, kemudian ada LCD, dan akun belajar, serta yang lainnya, Bapak. Oke, jadi seperti itu ya Ibu. Apa kira-kira yang membuat Ibu Betty merasa kurang semangat? Uh, Akibat dari hal-hal tersebut, Bapak, saya merasa bahwa sebagian besar murid saya yang mempunyai kemampuan visual, auditori menjadi kurang semangat belajar, Bapak, di kelas saya karena kebutuhan belajarnya yang tidak saya penuhi. Oh, jadi maksudnya Ibu murid-murid tidak belajar atau bagaimana Ibu? Seperti biasa, Pak. Tidak juga, cuman saya merasa bahwa setiap kali masuk itu murid-murid tuh lesu, kemudian acuh gitu, kurang bersemangat, kurang termotivasi juga, sehingga mereka tuh malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Oke, baiklah Ibu. Saya mengerti maksud Ibu sekarang. Coba Ibu Betty jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Betty mengajar di kelas. Nah, begini Bapak, biasanya kan setelah berdoa kita melakukan persepsi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kemudian setelah itu kita menyampaikan materi, lalu seperti biasa kita memberikan penugasan. Dan ketika mereka mengerjakan tugas, seperti itulah mereka terlihat kurang bersungguh-sungguh, Pak. Kurang semangat, diajak tanya juga jawabnya tidak, diajak tanya jawab juga kurang aktif, Pak. Jadi terkadang saya merasa bahwa murid-murid tidak menyelesaikan tugas mereka dengan baik, Pak. Oke. Jadi menurut Bu Fitri salahnya di mana? Uh, Bu Fitri salahnya di mana? Menurut Bu Fitri. Sepertinya murid-murid ini susah menangkap pelajaran yang saya jelaskan, Bapak. Oh, begitu. Baiklah, kalau gitu saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Betty lakukan untuk bisa membuat murid-murid semangat belajar. Nah, pertama-tama yang sudah pernah saya ajarkan itu ialah mendengarkan musik, Pak. Kemudian bermain game dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mengadakan diskusi, begitu, Pak. Nah, diskusi dalam beberapa kelompok. Kemudian saya juga memberi kuis, game belajar, tetapi mereka juga saya lihat kurang bersemangat, juga, Pak. Oh, apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari tertentu saja, Ibu? Tidak berlangsung tiap-tiap hari, Pak, hanya berlangsung hari-hari tertentu saja, Pak. Misalnya kalau
Dalam satu minggu paling satu kali, kemudian satu minggunya lagi, kadang jarang gitu Pak. Nah, kalau boleh saya simpulkan, berarti pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya bisa dibuat lebih menyenangkan lagi apabila dijalankan di kelas menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi yang membuat Ibu Betty merasa kurang semangat adalah kurangnya penguasaan teknologi yang menghambat tujuan Ibu Betty untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Betul tidak, Ibu? Betul Pak, memang seperti itu Pak. Jadi sangat mempengaruhi secara keseluruhan Pak. Oh, baiklah kalau begitu. Berarti Bu Betty sudah tahu kan apa yang menyebabkan turunnya semangat dan minat Bu Betty untuk mengajar. Terus ada lagi uh, yang menurut Bu Betty merupakan hal yang menyebabkan Bu Betty untuk tidak semangat dalam mengajar. Nah, seperti yang tadi Pak, saya sudah ingin selalu murid-murid itu bersemangat dan juga antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Itu saja Pak. Oke, gitu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan Bu Betty dari penjelasan yang tadi Bu Betty sampaikan? Ada tidak yang ingin Ibu mau perbaiki gitu? Nah, mungkin saya mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Bapak. Nah, dan juga bisa memenuhi kebutuhan murid sehingga murid saya di kelas itu menjadi lebih aktif dan senang dalam belajar. Oke, hebat sekali Ibu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Betty setelah itu? Pertama-pertama mungkin saya memperbaiki suasana hati saya dulu, Pak. Kemudian semangat juga dalam diri saya sehingga anak-anak itu mendapat imbas gitu dari semangat saya dan juga suasana hati saya, Pak. Oh, itu langkah yang tepat sekali ya Bu Betty. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Betty lakukan? Itu Pak, saya melihat bahwa Ibu Novi kalau dalam setiap pembelajaran itu dia melakukan media pembelajaran berupa video, Pak. Jadi ketika saya melihat itu saya bertanya, aplikasi apa yang dia pakai dalam hal mengajar itu. Tapi saya tidak tahu aplikasi itu apa, Pak. Oh, aplikasi yang digunakan dalam mengajar Ibu. Oh, itu namanya Canva Ibu. Ibu bisa menggunakan Canva dengan akun belajar. Jadi nanti Ibu bisa belajar atau bertanya dengan rekan guru yang lain atau mungkin juga bisa mempelajari cara menggunakan aplikasi tersebut. Oh iya, Pak. Oh. Selain itu bagaimana caranya menggunakan video dalam pembelajaran? Baiklah Ibu, nanti saya akan berbagi ke Ibu tentang bagaimana menggunakan video dalam pembelajaran di kelas. Nanti tolong diingatkan ya Bu. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nanti saya ingatkan. Oke. Nah, kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu Betty dalam melakukan hal tersebut? Hal Oh, belajar media aplikasi Canva tersebut itu. oh ya, nanti saya coba untuk mengajak Ibu Wasti, Bapak, untuk membantu saya dan kami nanti akan bisa sama-sama menggunakan aplikasi Canva itu. Oke, bagus sekali Ibu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Betty gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak pada semangat mengajar, semangat murid-murid di kelas. Oh, ya, Bapak. Pertama-tama itu saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, Pak. Kemudian semangat saya uh, dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang di kelas saya juga. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengajak Ibu Wasti dalam hal ini untuk belajar bersama menggunakan aplikasi Canva, Bapak. Biar saya ketika dalam pembelajaran saya akan
melakukan LCD, memberdayakan sarana prasarana yang ada di sekolah ini, gitu. Oh, nah, itu bagus sekali ya Bu. Semangat Ibu. Saya yakin Ibu pasti bisa tetap semangat demi murid di kelas. Oke, semangat juga untuk Bapak. Terima kasih Bapak atas diskusi kita hari ini. Saya menjadi lega Bapak. Kemudian saya lebih bersemangat lagi karena saya sudah merasa terbantu karena Bapak sudah memberikan solusi untuk saya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat. Ya.